ada salah satu ustadz yang mana ustadz itu terkenal dengan ahli ruqyah. Ustadz itu mencoba menjelaskan apa yang ada di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini kitabnya teman-teman, Bughyatul Mustarsyidin, ya. Si ustadz itu menjelaskan isi kitab Bughyatul Mustarsyidin ini. Ini karya daripada As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al-Masyhur Ba'alawi rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, amin ya rabbal alamin. Kata si ustadz ahli ruqyah itu, dia menjelaskan bahwa di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu terdapat masalah khawarikul adah. Khawarikul adah itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan. Kemudian si ahli ruqyah itu menyatakan khawarikul adah itu dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah al-mu'jizah, yang kedua adalah karomah. Kata si ustadz itu, karomah adalah suatu kejadian yang luar biasa yang keluar dari orang-orang yang benar-benar mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau anggaplah sudah orang soleh, tanpa diawali dengan proses belajar dan tanpa diawali dengan amalan-amalan khusus atau ritual-ritual khusus. Kemudian Ustadz ahli ruqyah itu menjelaskan, di sini pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin mengatakan ilmu kebal itu kalau dihasilkan dari proses belajar atau melakukan amalan-amalan khusus, maka oleh beliau pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin itu tidak disebut karomah, melainkan sihir. Ada ini katanya si Ustadz tadi, baca sendiri karena panjang katanya. Suruh baca sendiri teman-teman. Sekarang mari kita bahas, apakah benar apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz ahli ruqyah tersebut, bahwa dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu terdapat keterangan kalau ilmu kebal itu dihasilkan dengan melalui proses belajar ataupun amalan-amalan khusus, maka oleh pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin disebut sihir katanya, ya. Apakah benar? Untuk mengetahui benar dan salahnya apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz ahli ruqyah itu, mari kita baca langsung kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini kitabnya Bughyatul Mustarsyidin, ini teman-teman ya. Kalau masih kurang, ini juga kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya, Bughyatul Mustarsyidin. Kalau masih kurang, ini juga kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kalau masih kurang, ini juga kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya. Kami di sini punya 4 kitab Bughyatul Mustarsyidin, dan kami akan membacakan di sini dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin yang terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah DKI Beirut. Kami sudah tulis di sini teman-teman, ya. Sebenarnya begini yang ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, saya runtut, mohon sabar ya, nanti saya simpulkan. Masalah iya, khawarikul adati ala arba'ati aqsamin. Sesuatu yang di luar kebiasaan atau khawarikul adah itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, al-mu'jizatul maqrunatu bid'awan nubuwatil ma'juzu an mu'aradatiha al-hasilatu bi ghairi iktisabin wa ta'allumin. Yang pertama, khawarikul adah itu adalah mukjizat. Mukjizat ini teman-teman itu untuk para nabi ataupun utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini mukjizat ini tidak bisa ditentang teman-teman, gak ada yang bisa mengalahkannya. Kemudian al-hasilatu bi ghairi iktisabin wa ta'allumin, mukjizat itu terjadi tanpa adanya sebuah usaha dan tanpa adanya sebuah proses belajar, itu mukjizat. Yang nomor 2, khawarikul adah nomor 2 adalah wal karomatu. 2 ini karomah. Apa itu karomah? Wahiyya ma tadhharu ala yadika milil mutaba'ati li nabiyhi min ghairi ta'allumin wa mubasyarati a'malin makhsusatin. Karomah adalah suatu yang di luar kebiasaan, yang ini muncul dari orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW atau para nabi lah. Jadi intinya orang soleh. Jadi kejadian yang luar biasa yang timbul dari orang-orang soleh, min ghairi ta'allumin, tanpa proses belajar, wa mubasyarati a'malin makhsusatin, dan tanpa melakukan amalan-amalan tertentu. Ini karomah. Oleh sebab itu teman-teman, apabila ada orang yang mendakwakan diri punya karomah
tetapi dengan cara belajar. Yakinlah itu bukan karomah namanya. Karomah itu tanpa belajar. Karomah itu tanpa melakukan sesuatu amalan-amalan tertentu. Bukan. Karomah itu tergantung Allah, atas kehendak Allah, semau Allah, bukan semau yang punya. Sehingga dijadikan konten. Bukan seperti itu karomah, teman-teman. Kalau dijadikan konten itu jelas itu atas kehendak sendirinya, bukan karomah namanya. Apalagi sampai muncul asas kesombongan di dalam hatinya. Wow, jelas itu bukan karomah. Jadi ingat, karomah itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, dan ini muncul dari orang-orang soleh, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan tanpa adanya proses belajar maupun melakukan amal-amal tertentu. Itu karomah. Kemudian wa tangqasimu ila ma huwa irhasun. Karomah ini terbagi lagi. Ada karomah yang disebut dengan irhas. Apa itu irhas? Wa huwa ma yadhharu ala yadin nabi qabla da'wan nubuwati. Irhas adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, yang spektakuler lah, yang hebat lah, di luar kebiasaan. Ini muncul di tangan ataupun dalam diri calon seorang nabi sebelum dia mendakwakan nabi. Itu irhas. Jadi Nabi Muhammad sebelum resmi dilantik sebagai nabi atau sebagai rasul, beliau punya irhas. Jadi kalau suatu kejadian itu terjadi pada calon nabi, namanya irhas. Kalau sudah diutus resmi jadi nabi, namanya mukjizat. Kemudian wa ma huwa ma'unatun, dan karomah itu juga ada yang disebut dengan ma'unah. Wa huwa ma yadhharu ala yadil mu'minil ladzi lam yafsuq wa lam yaghtarra bihi. Ma'unah itu terjadi pada diri seorang mukmin yang tidak fasik, wa lam yaghtarra bihi, dan dia itu tidak menyombongkan dirinya karena punya kehebatan itu. Ini namanya ma'unah. Itu teman-teman. Kemudian wal istidraju wa huwa ma yadhharu ala yadil fasiqil mughtarri. Ada lagi nomor 3, pembagian khawarikul adah nomor 3 adalah istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang muncul dari orang fasik, yang al-mughtar. Al-mughtar itu dia tertipu, dia sombong dengan apa yang ia miliki itu tadi teman-teman ya. Itu namanya istidraj. Istidraj. Hati-hati ini istidraj. Kemudian yang nomor 4, wasihru. Sihir. Wa huwa ma yusalu bi ta'allumin wa mubasyarati sababin ala yadi fasiqin au kafirin. Sihir itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, yang mana melalui proses belajar maupun melakukan sesuatu yang bisa akan menimbulkan sesuatu yang di luar kebiasaan. Ala yadi fasiqin, dan sihir ini terjadi pada orang fasik, au kafirin, atau terjadi pada orang kafir. Contohnya sihir di sini kasyawadati, koyok sulap, contohnya ini ya. Kalau mau jujur, kasyawadati seperti sulap. Kalau kitab Buyatul Mustarsyidin ini yang dibaca oleh si Ustadz ahli ruqyah itu, seharusnya beliau harus kupas secara tuntas apa itu sihir dan apa contohnya. Ternyata dalam Buyatul Mustarsyidin ini jelas kasyawadati, koyok sulap. Ini apabila terjadi pada orang fasik atau orang kafir. Kita tahu orang fasik itu apa saja teman-teman, dan tentunya kita sudah paham semua siapa orang fasik itu teman-teman. Orang fasik itu kalau menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, di sana dijelaskan al-fasik itu wa aslul fisqi fi kalamil Arab al-khuruju wa sumiyar rajulu al-fasiqa li khuruji an amrillahi ta'ala wa ta'atihi. Intinya orang fasik itu adalah orang yang keluar dari mentaati Allah, keluar tidak taat kepada Allah, itu orang fasik. Begitu juga keterangan yang ada dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga sama keterangannya. Orang fasik itu orang yang keluar dari taat, itu orang fasik. Dan sihir itu terjadi pada orang fasik ataupun orang yang kafir dengan cara proses belajar teman-teman. Itu. Jadi kalau sesuatu itu keluar dari orang fasik, yaitu orang-orang yang keluar daripada ketaatan, dia itu tidak taat, dia itu tidak soleh teman-teman. Ya contohnya membuka aurat, ya membuka aurat.
atau melakukan sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Contohnya sesuatu yang dilarang itu oleh para ulama diantaranya adalah menyambung rambut. Itu nggak boleh kan teman-teman ya. Tuh. Kemudian keluar dari orang fasik teman-teman, maka pada saat itu contohnya di sini kasya'wadati koyok sulap, wahiyah khifatul yadi bil a'mali. Sulap adalah trik kecepatan tangan dengan melakukan sebuah amal atau aktivitas lah, atau trik maksudnya. Wahamil hayyati walad ghihalahu, atau dia itu tidak mempan digigit ular teman-teman. Walla'ibi bin nari min ghairi ta'firin, atau dia itu main api tapi tak terbakar. Wow, hebat iki. Kemudian watolasim, atau azimat-azimat sihir, wat ta'zimat, atau ya dukun su atau jimat-jimat al-muharramah teman-teman ya, yang jimat yang diharamkan, karena tidak semua azimat itu haram, tidak. Wastikhdamil jin, atau istihdamul jin. Wah iki bahaya iki. Wa ghairi dzalik. Kemudian ila angkol, intinya kata beliau di sini, annahum in kanu mustaqimina ala syariati qaimina bil awamiri tarikina lil manahi alimina bil fardil aini minal ilmi amilina bihi lam yata'allamu sababal muhassila li hadzal amal fahuwa min haizil karamah. Intinya adalah apabila kejadian yang spektakuler tersebut terjadi pada orang yang istiqomah melaksanakan ajaran syariat, qaimina bil awamiri, dia itu selalu menegakkan perintah Allah, tarikina lil manahi, dia itu menjauhi larangan-larangan Allah, alimina bil fardil aini minal ilmi, dia mengetahui ilmu fardu ain, amilina bihi, sekaligus dia mengamalkan ilmu fardu ain itu, lam yata'allam sababal muhassil li hadzal amal, dan dia tanpa melalui proses belajar teman-teman, fahuwa min haizil karomati, maka ini masuk dalam kategori karomah. Jadi intinya karomah itu dicapai oleh orang-orang soleh, oleh orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan tanpa adanya proses belajar. Ketika terjadi sesuatu yang di luar kebiasaan pada orang tersebut, maka baru ini masuk dalam kategori karomah. Wa illa, jika tidak, dalam artian jika dia tidak soleh dan adanya proses belajar teman-teman, maka fahuwa min haizis sihri, maka itu termasuk bagian daripada sihir. Idzil ijma'u munaqidun ala annal karomata la tazharu ala yadi fasiqin wa annaha la tusallu bi ta'allumi aqwalin wa a'malin. Sebab ijma' ulama sudah menyatakan bahwa karomah itu tidak mungkin terjadi pada orang fasik, dan karomah itu tidak mungkin bisa dicapai dengan cara belajar atau mempelajari sebuah mantra atau apapun lah. Tidak bisa teman-teman. Karomah itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan atas dasar kehendak dirinya sendiri teman-teman karomah. Makanya jangan percaya ya kalau siapapun ada orang yang mendakwakan diri saya punya karomah, jangan percaya, karena orang yang punya karomah tidak akan menyombongkan dirinya teman-teman. Itu syaratnya. Wa anna ma yadhharu ala yadil fasiqi minal khawariqi minas sihril muharrami ta'allumuhu wa ta'limuhu wa fi'luhu wa yajibu zajru fa'ilihi wa mudda'ihi. Dan sesungguhnya apapun yang terjadi, yang spektakuler terjadi pada orang fasik, yaitu sesuatu yang di luar kebiasaan, ternyata itu sihir, tentunya itu haram kita teman-teman belajar ataupun mengajarnya atau melakukannya. Wa yajibu zajru fa'ilihi wa mudda'ihi, dan wajib mencegah pelakunya, wajib mencegah pelaku sihir, wa mudda'ihi, dan wajib mencegah, melarang orang-orang yang mendakwakan dirinya punya sihir itu teman-teman. Jangan seperti itu, jangan lakukan sihir, begitu teman-teman. Wa mata hakamna bi annahu sihrun wa dhalalun harumat tafarruju alaihi. Apabila kita sudah memastikan bahwa itu ternyata sihir, ternyata itu kesesatan, tentu haram menontonnya. Idzil qaidatu annat tafarruja alal harami haramun, sebab ada sebuah kaidah menonton perkara haram itu haram. Kadukhuli mahallis suwaril muharramati, sebagaimana kita haram hukumnya
masuk ke tempat yang ada gambar yang haram. Gambar yang diharamkan itu kalau dalam mazhab Syafi'i yaitu gambar yang sekiranya bisa hidup kalau ditiup ruh. Yaitu contohnya gambar yang lengkap, postur tubuhnya lengkap teman-teman. Maka itu haram. Beda halnya dengan foto. Foto ulama masih ikhtilaf lagi. Ada yang mengatakan foto itu tidak haram kalau foto. Yang haram itu gambar pakai tangan itu teman-teman, menggunakan tangan, dan gambarnya itu lengkap dari kepala sampai kaki. Sehingga caranya biar tidak haram teman-teman, maka kasih lubang aja, entah di perutnya kek, entah di lehernya. Sekiranya kalau andaikan itu manusia, kan nggak mungkin manusia itu kalau perutnya berlubang hidup secara akal kan teman-teman, maka bisa itu tidak disebut haram. Kemudian wa harumal malu al ma'khudhu alaih, dan tentunya juga haram teman-teman mengambil upah daripada pertunjukan sihir itu haram. Wal farqu baina mu'jizatil anbiya'i wa karamatil awliya'i wa baina nahwi sihri annas sihra wat tilsamat wasimia wa jami'a hadhil umuri laisa fiha syai'un min khawariqil adati bal jarat bi tartibi musabbibatin ala asbabin ghairu anna tilkal asbaba lam tuhsal li katsirin minan nas. Dan perbedaan antara mukjizat para nabi ataupun karamah para wali, perbedaannya dengan sihir. Kalau sihir ataupun tilsamat, tilsamat itu kalau dalam kamus atau fik teman-teman yaitu ilmu untuk mendatangkan ruh leluhur. Itu tilsamat, ilmu yang untuk memanggil ruh leluhur katanya. Wasimia, asimia itu dalam kamus Al-Munawwir yaitu permainan sulap teman-teman. Kalau di kamus Al-Munawwir permainan sulap yaitu ghairul haqiqiyyi minas sihri, permainan sulap. Wa jami'a hadhil umuri, dan semua jenis perkara ini laisa fiha syai'un min khawariqil ada, sebenarnya tidak ada yang spektakuler, tidak ada yang luar biasa kok dalam semuanya ini. Tidak ada yang hal spektakuler dalam sihir katanya teman-teman, tidak ada yang spektakuler dalam permainan sulap di sini, nggak ada. Bal jarat bitartibi musabbibatin ala asbab, karena sebenarnya itu kan melalui proses belajar teman-teman, melalui proses belajar mempelajari yang namanya penyebab sehingga bisa begini nanti bisa begini. Itu makanya bukan hal spektakuler. Ghairu anatil kal asbab lam tusalli katsir minan nas, hanya saja penyebab-penyebab tersebut sekiranya bisa begini kayak bisa begini itu tidak bisa dicapai oleh mayoritas orang, hanya orang tertentu yang bisa melakukan trik sulap atau sihir itu teman-teman. Bi khilafil mu'jizati wal karomati, beda halnya dengan mukjizat dan karomah. Falaisa lahuma sabilun fil adati, maka karomah maupun mukjizat itu teman-teman tidak bisa melalui jalan apapun, karena itu hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu karomah atau mukjizat. Oleh sebab itu jangan percaya kalau ada orang-orang yang mempertontonkan karomah. Kalau cuma sekedar mempertontonkan ilmu karomah hanya sekedar nama teman-teman, ya siapapun bolehlah mengatasnamakan itu ilmu karomah. Tapi kalau yang dimaksud karomah dalam pandangan ulama, jelas itu bukan karomah. Sebab karomah itu harus daripada orang yang benar-benar mengikuti Nabi Muhammad SAW dan dia tidak menyombongkan dirinya dengan apa yang dia miliki teman-teman. Tentunya kalau orang itu tidak sombong dengan apa yang ia miliki, tidak mungkin ia akan menjadikan sebagai tontonan, apalagi hanya untuk yang namanya konten. Gak mungkin teman-teman. Lah setelah itu mari kita bahas lagi. Lalu bagaimana dengan ilmu kebal apabila melalui proses belajar atau dengan cara membaca amalan tertentu? Apakah itu sudah dipastikan sihir? Tunggu dulu ya, tunggu dulu teman-teman. Di dalam kitab Buyatul Mustarsyidin itu sebenarnya sihir itu harus timbul dari orang fasik teman-teman. Harus timbul dari orang fasik. Paham ya? Dan kalau karomah itu muncul dari orang-orang yang soleh. Sekarang soleh itu apa? Soleh itu yaitu kita ini beres hubungan kita dengan Allah, beres hubungan kita dengan sesama ciptaan Allah. Itulah orang soleh. Termasuk orang soleh yaitu wirid, ahli zikir. Lah amalan-amalan, dari amalan itu bisa nanti teman-teman ternyata muncul suatu keistimewaan, maka itu bisa disebut karomah. Paham ya? Itu, tetapi bukan untuk pertunjukan itu teman-teman, karena itu jelas
jelas itu bukan karomah namanya kalau untuk pertunjukan, karena karomah itu bukan atas dasar keinginan pemiliknya, tetapi atas dasar keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita jangan terlalu kesusu untuk memvonis kalau melalui amalan berarti pasti sihir. Ojo ngene rek, ojo ngene. Oleh sebab itu di sini coba baca dalam kitab hamish atau pinggiran kitab Fathul Wahhab Bisyarhi Manhajit Thullab. Di sana dijelaskan, yang mana intinya gini teman-teman, apabila azimat ataupun bacaan-bacaan yang ia baca tidak bertentangan dengan syariat, contoh bacaannya tidak ada unsur kesyirikan, tidak ada unsur meminta pertolongan kepada selain Allah, dan pelakunya yang mengamalkan itu orang-orang mutasyarri, orang yang ahli di dalam menjalankan syariat, maka ketika muncul dari orang tersebut sesuatu yang di luar kebiasaan, hal tersebut tidak bisa disebut sihir, melainkan itu disebut dengan al-asrar atau ma'unah. Jadi jangan kesusu menyatakan sihir. Kalau sihir itu dari orang fasik teman-teman. Tetapi kalau ada orang yang mengamalkan, contoh dia mengamalkan ahli sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, dia ahli sholawat, moro-moro dia itu memiliki sebuah kejadian yang luar biasa, maka itu bukan sihir namanya, bukan sihir, tapi oleh para ulama disebut al-asrar atau ma'unah. Lihat itu dalam hamish kitab Fathul Wahhab Bisyarhi Manhajit Thullab. Ini kitabnya teman-teman ya, di sini. Punya saya sudah rusak ini. Ini teman-teman ya. Di sini jelas. Kalau punya saya itu tepat di halaman 151. Punya saya toko kitab Al-Hidayah di juz kedua. Jadi sangat jelas sudah apa yang sudah dijelaskan para ulama. Jadi kalau seumpama si ustadz ahli ruqyah itu ingin menjelaskan isi kitab Bughyatul Mustarsyidin, saya heran teman-teman, kenapa ilmu kebal yang selalu dibahas ya? Padahal asy-sya'wadzah di sana juga dibahas di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kenapa kok ilmu kebal tok? Ayo. Padahal asy-sya'wadzah yang disebut di sana khifatul yad bil a'mal, trik kecepatan tangan itu teman-teman, dimasukkan kategori sihir. Kenapa tidak disinggung, tidak dibahas? Hanya dengan alasan terlalu panjang kalau mau dijelaskan. Ayo, ada apakah ini? Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.